Halo guys, selamat datang di channel CST Movies. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang cukup mengerikan guys, dimana pada cuplikan film banyak adegan yang bikin ngilu dan membuat penonton merinding. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Film ini berjudul 127 Hours, di mana film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang pria yang bernama Aaron Ralston yang terjebak di sebuah lembah dan mencoba bertahan hidup selama 127 jam. Gak kebayangkan guys, film ini rilis tahun 2010 dan disutradarai oleh Danny Boyle. Tanpa basa-basi, siapkan cemilan, atur posisi rebahan, pasang handsfree, dan selamat menonton. Cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Aaron Ralston. Di tengah hiruk-pikuk dunia perkotaan dan segala rutinitasnya, dia berniat mengisi waktu liburannya dengan pergi ke suatu tempat yang bernama Blue John Canyon, yang dimana tempat itu adalah sebuah lembah yang sangat luas disertai tebing dan hamparan bebatuan yang besar. Aaron berangkat sendirian menggunakan mobilnya pada malam hari. Dia membawa sedikit perbekalan dan beberapa peralatan panjat tebing. Kemudian Aaron selalu mendokumentasikan setiap perjalanannya. Karena sudah terlalu malam, Aaron memutuskan untuk tidur di mobil. Keesokan harinya, Aaron memulai aktivitasnya dengan bersepeda mengelilingi hamparan bebatuan yang luas. Dan dia kembali merekam setiap aktivitasnya. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan dua orang wanita cantik yang tersesat. Mereka adalah Megan dan Christy. Aaron menawarkan untuk mengantarkan ke tempat tujuan mereka yang bernama Dome. Aaron bilang kalau tempat ini bagaikan wahana bermain buat dia karena Aaron tahu persis setiap sudut lokasi tersebut. Waduh, sombong banget kan guys. Walau sempat ragu, akhirnya Megan dan Christy mau pergi bersama Aaron. Mereka mulai berjalan dan perlahan menyusuri tebing-tebing di sana. Aaron menawarkan untuk melewati jalan pintas yang dimana belum banyak orang yang mengetahuinya. Aaron bilang kalau mereka tidak akan menyesal nantinya. Karena penasaran, mereka pun pergi ke sana. Pada saat mereka perlahan menyusuri tebing, tiba-tiba Aaron terjatuh ke bawah. Megan dan Christy pun panik. Tidak lama, perlahan terdengar suara Aaron bernyanyi dari bawah sana. Dan itu ternyata hanya sebuah prank guys. Mereka berdua lalu ikut terjun. Ternyata di bawah sana ada danau yang bagus banget. Kemudian mereka asik berenang dan mandi di sana. Setelah mereka puas, Aaron lalu melanjutkan mengantar mereka dan berpisah di persimpangan. Tidak lupa, Aaron pun mengajak mereka foto bersama sebagai kenang-kenangan. Megan dan Christy kelihatannya mulai menyukai Aaron. Kemudian Aaron diundang ke pesta yang diadakannya besok hari, dan Aaron pun menyetujuinya. Aaron lalu melanjutkan perjalanannya menyusuri celah tebing yang ekstrim. Sialnya, pada saat itu Aaron tergelincir dan terjatuh ke bawah bersama batu yang ia pegang, sampai akhirnya menjepit tangannya. Waduh, ngilu banget guys. Dari sinilah perjuangan seorang Aaron Ralston untuk bertahan hidup dimulai. Aaron sangat kebingungan melihat keadaan yang dialaminya. Ia terjebak sendirian di hamparan luas yang tak ada seorang pun di sana. Lalu ia mencoba berteriak, berharap Megan dan Christy masih belum jauh dari sana. Tapi hal itu sia-sia. Dia mencoba mengeluarkan tangannya dengan mengangkat dan mendorong batu itu sekuat tenaga. Tapi tetap saja hal itu gak ada gunanya karena batunya yang terlalu besar. Kali ini ia mencoba mengikis batunya dengan menggunakan pisau yang ia bawa. Tapi tetap saja usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dia mencoba mengeluarkan perlengkapan yang dia bawa, berharap ada sesuatu yang berguna untuk membantu ia keluar dari tempat itu. Aaron tidak membawa alat komunikasi karena ia tahu bahwa di sana tidak ada sinyal. Ia hanya membawa beberapa peralatan memanjat dan sedikit makanan dan minuman. Agar bisa bertahan, ia pun mulai mengatur persediaan makanan dan minumannya agar bisa bertahan hidup.
Eren mulai membuat video rekaman tentang keadaannya saat itu, berharap jika ia tidak selamat akan ada seseorang yang menemukan video tersebut. Keesokan harinya, dia mencoba kembali untuk mengangkat batu tersebut dengan menggunakan tali yang dibuatnya sebagai katrol, tetapi hal tersebut tetap tidak bisa. Saking hausnya, sampai-sampai ia membayangkan minum-minuman segar. Eren pun mulai kembali berusaha dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Tiba-tiba muncul hujan deras, lalu air mulai menggenangi celah tersebut. Saking derasnya hujan, sampai-sampai air menenggelamkannya. Tetapi hal tersebut malah mempermudahnya untuk mengangkat batu tersebut. Dan akhirnya ia bisa lepas dari batu itu dan segera naik ke atas. Ia langsung menaiki mobil dan berangkat menuju sebuah rumah. Di sana kekasihnya sudah menunggu kedatangannya. Tapi ternyata itu hanya mimpi belaka. Waduh. Dan Eren masih tetap terjepit di dalam lembah tersebut sambil menangis. Kasian banget kan guys. Di hari ketiga ia sudah mulai lemas banget dan persediaan minuman semakin terbatas. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menampung air kencingnya sebagai persediaannya. Di saat ia kehausan, dengan terpaksa Eren meminum air kencingnya sendiri. Ih, jijik banget. Di saat keadaan paling sulit dalam hidupnya, Eren mulai mengingat orang-orang terdekat yang menyayanginya sedang menanti dirinya. Hal tersebut membuat Eren semakin semangat kembali untuk bisa keluar dari tempat itu. Keesokan paginya, Eren sudah tak tahan lagi. Ia mulai berpikir satu-satunya cara untuk bisa keluar yaitu dengan memotong tangannya. Dia mencoba memotong daging tangannya, tetapi pisau yang ia miliki sangat tumpul guys. Mengingat bagian terkuat dalam tubuh manusia adalah tulang, ia pun mencoba mematahkan tulang tangannya dengan sekuat tenaga. Ngilu banget kan guys. Sampai akhirnya ia berhasil mematahkan tulangnya. Kemudian dia merobek bagian daging menggunakan pisau tumpul tadi hingga terlepas. Akhirnya Eren berhasil terlepas dari batu tersebut. Eren langsung membungkus tangannya agar tidak kehabisan darah. Sebelum dia meninggalkan tempat tersebut, tidak lupa ia merekamnya, di mana tempat tersebut adalah tempat terkelam di masa hidupnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Eren berusaha keluar dari tempat tersebut dan berlari ke sebuah sungai untuk minum, karena tubuhnya dehidrasi berat. Sampai akhirnya dia bertemu dengan keluarga yang sedang berjalan di sekitar tempat itu. Mereka langsung menghampiri Eren dan menyelamatkannya. Tak lama datang sebuah bantuan helikopter dan akhirnya Eren diselamatkan. Setelah beberapa tahun kemudian, Eren mulai berkumpul dengan kekasihnya dan orang-orang yang disayanginya, persis seperti yang dibayangkannya pada waktu terjebak di lembah tersebut. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana ceritanya? Seru banget kan guys? Nah, pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah jangan menganggap remeh suatu hal walaupun kita sudah ahli di bidang itu. Selalu utamakan keselamatan dan persiapan yang matang saat memulai sesuatu. Dan yang paling penting, kerabat dan keluarga adalah semangat kita untuk bisa terus bertahan hidup. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao.